tunjukkan, coba tunjukkan, aku dilahirkan untuk siapa. Kakak gak usah kayak gini, kakak tuh harus yakin. Kakak tuh yakin sama diri kakak. Kenapa sih Dipa tega banget seperti itu? Ya karena Dipa nggak mau kak, di antara kita salah satunya ada yang sakit hati, sakit, terus terluka. Dipa nggak mau gitu buat kakak terbebani dengan kepergian Dipa, dan Dipa juga nggak mau sedih berlarut-larut tinggalin kakak di sini gitu. Jadi Dipa memutuskan untuk hidup masing-masing. Dipa memutuskan untuk hidup masing-masing. Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Sobat-sobatku, kita samperin dulu ya Mbak Dipa. Udah lama? Lumayan. Udah lama? Nunggu? Iya lumayan. Lumayan? Tadi pas Dipa telepon kakak di mana? Apa? Pas Dipa telepon kakak di mana? Oh, kakak masih di jalan. Soalnya cepet banget kesini. Iya, kakak kan di situ tadi. Kakak nunggu di luar dulu. Enggak. Kakak nunggu aku Enggak. depan kakak dulu gitu, baru kakak kesini. Tadi kan kakak ketemu sama teman di sana. Iya. Seriusan teman. Iya teman, sekalian ngobrol-ngobrol sambil nunggu Dipa. Tau-taunya Dipa udah di sini. Karena aku udah dari tadi, karena aku udah kasih tahu kakak. Makanya aku telepon lagi kakak. Oh gitu. Kok lama banget, ternyata emang nunggu di luar gitu. Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kakak gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kalau udah ketemu sama Dipa, pasti kakak sehat. Kalau udah melihat mukanya Dipa, pasti kakak segar. Kalau udah melihat senyumannya Dipa, pasti kakak semangat. Tapi ngomong-ngomong nih, tumben sekali udah 1 bulan kita nggak pernah ketemu. Iya, kayak Cuma lewat telepon. hampir 1 bulan ya. Jadi ya cuma lewat video call, telepon, itu aja kan. Karena kakak sibuk dan Dipa juga ada kesibukan gitu. Jadi ya mungkin baru ketemunya sekarang, baru jodohnya sekarang lagi. Ini jodoh ya. Berarti kita ketemu yang kemarin-kemarin kita udah jodoh gitu ya. Iya, bisa dibilang. Sekarang juga kita dijodohkan, makanya kita ketemu hari ini, malam ini. Dijodohkan, Sama hanya Allah, sama yang di atas. sekedar jodoh ketemu aja. Iya. Jodoh untuk menghalalkan kapan? Untuk dihalalkan kapan? Kalau bisa. Ini kayaknya ada yang penting ya. Iya. Kok kakak tahu sih? Enggak, biasanya kan Dipa kalau ngajak ketemuan, pokoknya kalau kakak enggak bisa, beda kak apa-apa, dan kali aja kak. Tapi tumben aja dari siang, ntar malam harus ketemu. Kayak di pemaksa gitu ya. Apapun halangannya, apapun rintangannya, pokoknya kita harus ketemu. Karena kemarin-kemarin aku ngajakin kakak juga agak sulit kan. Terus kakak juga pas ngajakin Dipa lagi ada kesibukan. Dan kakak nyadar nggak sih Dipa sampai maksa kakak buat minta ketemu malam ini? Bener nggak sih? Nyadar nggak? Nyadar. Nyadar gimana? Kakak udah heran. Kenapa Dipa kayak maksa kakak harus kita ketemu malam ini? Ya heran aja sih, tumben-tumben sekali loh Dipa itu minta ketemu sama kakak. Kayak kesannya kayak ada yang penting banget gitu. Mungkin ini penting menurut Dipa dan mungkin kakak juga harus tahu gitu. Yang pertama kenapa Dipa pengen ketemu sama kakak, karena kita udah hampir 1 bulan gak ketemu. Oh gitu. Terus kakak emang gak kangen sama Dipa? Kangen banget. Tapi Dipa jujur, Dipa kangen sama kakak, Dipa kangen sama sholawatnya kakak. Masya Allah. Ya walaupun kita sering komunikasi lewat telepon, tapi beda aja kalau nggak ketemu. Apalagi udah mau 1 bulan Dipa nggak Beda pernah ya? lihat kakak gitu. Kangen ya sama Jadi kakak ada ya? kayak kangen tersendiri. Kakak masih ingat nggak dulu itu? Sering banget kita ketemu, Iya, ya? hampir setiap malam.
kakak pun ngonten sama orang, Dipa tetap temenin kakak gitu. Hampir setiap hari ketemu. Iya, tumben ya. Wah, akhir-akhir ini kok bukan jarang lagi sih ya. 1 bulan Hampir setiap full hari ya. ketemu. 1 bulan full nggak pernah ketemu ya. Iya, terakhir kemarin pas kapan? Coba, sampai kakak Sebelum hari raya kan. Iya kan? Sampai kakak nggak ingat kan? Dan Masalah- Dipa juga kakak ngajakin ketemu, selain pengen ketemu sama kakak karena Dipa kangen, dan Dipa juga pengen mastiin sesuatu ke kakak. Apa itu? Secara berjalan kita akan ceritain. Terus Dipa pengen ngasih tahu kakak hal penting. Mungkin ini menurut Dipa, nggak tahu menurut kakak kayak gimana. Makanya Dipa kenapa kayak maksa banget ketemu sama kakak. Ya karena Dipa mau ngomong sama kakak, mau ngomong sejujur-jujurnya. Tapi kenapa sih kakak bisa deg-degan kayak gini? Dipa Kenapa harus nggak deg-degan? seperti biasanya gitu ya? Emang seperti biasanya Dipa kayak gimana gitu? Nggak Itu ada karena rasa. akibat efeknya kakak nggak pernah mau ketemu sama Dipa, terlalu sibuk sama dunianya kakak gitu. Kok Pas sekalinya Dipa begini, kakak bilang Dipa beda, terus Dipa tiba-tiba begini, padahal kakak sendiri gitu. Yang Selalu- diajak ketemu selalu sibuk. selalu kakak yang jadi salah ya? Ya, terus Padahal enggak, pas kakak gini. mau ketemu kan Dipa. Ya nggak kan bisa. Dipa lagi sibuk. Iya, pas kamu Dipa minta ketemu juga kakak juga ada. Ya masa kita kesibukan. nggak bisa apa namanya? Nah kan malam ini kita sama-sama nggak ada kesibukan, makanya kita bisa ketemu. Iya, itu pun karena Dipa maksa untuk kan. mencurahkan rasa rindu yang selama ini kita udah. Mungkin lama Dipa aja sekali. yang rindu, terus kakak nggak ada sama sekali rindunya sama Dipa. Mungkin seperti itu. Kalau emang kakak nggak rindu sama adik, ngapain juga kakak temuin adik malam ini kan? Ya mungkin karena kakak gabut, mungkin Gabut gamon. gimana? Siapa tahu. Enggak lah. Ini kakak Emang nih udah apa niat? seri-seri mukanya. Apa? Senyum-senyum terus dari tadi. Enggak, aku emang senyum Kakak sih, bilangnya ke Dipa ada yang beda. Aku iya, juga iya. lihat kakak juga ada yang beda loh. rasa gimana ya? Pokoknya bahagia campur deg-degan. Kenapa enggak seperti biasanya kayak kemarin-kemarin pas kita ketemu itu kayak biasa, bahagia senang-senang, tapi nggak ada deg-degannya kayak gini. Kalau sekarang ini kayak gimana ya? Kayak ada sesuatu yang mau Dipa sampaikan. Emang benar? Tapi sebentar dulu ya, aku pesan minuman dulu. Cepet banget. Tahu kak, Dipa itu rindu banget kenangan-kenangan kita ya. Tapi nggak apa-apa kan Dipa ungkit-ungkit kan. Oh ya nggak apa-apa. Ada senengnya, kadang ada sedihnya, kadang ada galaunya. Apalagi kalau kakak ngonten sama cewek lain, kadang Dipa agak gimana gitu. Tapi Emang- jujur, Emang kan biasa proses untuk perjalanan sebuah hubungan perasaan seperti itu. Nggak bisa kita menjalani dengan manis-manisnya aja. Karena bumbu-bumbu kita itu di situ enaknya kan. Ada persoalan, ada kecemburuan, ada perkelahian. Tapi kan kita walaupun kita kelahi, tapi nggak pernah kita sampai nggak saling tegur sampai 2-3 hari kan. makanya itu yang Dipa selalu ingat sama kakak. Karena selama ini Dipa selalu nyaman berada di samping kakak, itu selalu tenang, selalu nyaman. Setiap hari itu selalu jatuh cinta, Sabtu selalu jatuh cinta sama kakak. Saya temukan lagi rasa yang pernah hilang. Ini pun baru kakak ingat mimpi kakak yang semalam itu. Apa? Ini kan kakak punya burung. Nah burung itu kakak gantung sama sangkarnya di atas apa ini, di bawah pelafon rumah itu kan. Tiba-tiba pas kakak mau ambilin makanannya burung itu, tiba-tiba burungnya udah lepas. Nah kakak cari kemana-mana tapi burungnya udah nggak ada. Terus dalam mimpi kakak itu kakak sampai capek lelah, kakak nangis.
Nangisin burung itu. Iya, tangisin burung itu. Nah itu dalam mimpi kakak itu, kakak sampai lelah tangisin burung itu nggak kembali-balik. Padahal burungnya udah jinak banget sama kakak. Hanya baru sekarang ini kakak ingat sampai bisa ya, burung yang paling kakak sayangi itu bisa keluar dari sangkarnya. Padahal kan pintu sangkarnya udah ketutup rapat, udah terkunci. Ya Bisa mungkin, dia keluar sendiri. ya mungkin dia pengen bebas, punya kehidupan. Dia juga mungkin punya kehidupan di luar sana. Tapi kakak udah terlalu sayang sama burung. Bisa dia pergi, hilang, terus nggak kembali. Kalau menurut adik, mimpi yang seperti itu apa ya? Kalau menurut Ipa, kayaknya itu bakalan terjadi di kehidupan kakak. Kira-kira Mungkin ada sesuatu yang hilang. Jadi, kita nggak tahu. Kadang arti mimpi itu kan Barang. beda-beda. barang kakak yang hilang. Kadang barang, kadang mungkin kalau ndak benda biasanya mungkin ada. Intinya kakak akan kayak kehilangan gitu. Karena biasanya mimpi itu pasti menandakan hal-hal yang bakalan terjadi sama kita. Tapi kita anggaplah mimpi itu adalah sebuah kembang tidur. Iya. Supaya nggak ada yang terjadi apapun sama kakak. Apalagi barang kesayangan kakak. Pokoknya apapun benda-benda yang kakak sayang, semoga nggak akan terjadi. Nggak akan hilang dah sama kakak. Apalagi akan kehilangan Dipa kakak nggak tahu. Apalagi akan kehilangan Dipa kakak nggak tahu. Baik. Minum. Itu kenapa nggak dimakan? Kakak mau makan? Enggak, kakak udah kenyang. Baru habis makan. Kakak habis makan? Iya. Nggak ada, karena aku lihat kakak bawa gitar. Oh gitu. Ya selalu dong. Soalnya kalau kakak Dipa lihat gitar kakak itu kayak selalu ingat kakak selawatin Dipa gitu. Jadi karena mungkin udah 1 bulan kali ya Dipa pernah dengar kakak selawat. Iya makanya itu. Dipa tadi pengen. Kakak bawa gitar sini. Karena setiap pertemuan kakak sama Dipa selalu menghibur Dipa dengan sholawat, menenangin pikiran hati Dipa dengan sholawat. Kakak sebelum berangkat tadi kakak udah kebayang dari awal pertemuan kita hingga sampai saat ini nggak pernah kita ketemu. Kita ketemu kan dari dulu, dari awal kita ketemu kakak selawatin Dipa dan sampai seterusnya dan sampai saat ini kakak akan selalu bersolawat di depan Dipa. Karena solawat itu kan hikmah dari solawat itu, kelebihan dari solawat itu sangat luar biasa. Benar kan? Kalau mungkin bukan karena gara-gara solawat dulu mungkin kita nggak kenal kan Dipa pernah ngomong gitu kan, Iya. gara-gara Dipa mau dekat sama kakak gara-gara mendengar solawat gitu. Iya. Itu pas pertama kali kita ketemu. Iya. Jadi kayak flashback gitu. Respect. Ke awal pertama kita ketemu sampai akhirnya sampai di titik ini, dan Dipa selalu ngebayangin kakak bakalan selawatin Dipa setiap hari. Oh iya, karena udah 1 bulan Dipa nggak pernah dengar kakak sholawat di depan Dipa, jadi Dipa minta tolong sama kakak buat Rindu. sholawatin Dipa malam ini. Selain merindukan kakak, rindu selawatnya juga ya. Bener. Selain rindu sama kakak, Dipa paling utama rindu sama sholawat kakak yang buat Dipa nyaman, tenang. Nah, jadi ketika Dipa ngomong nanti, kita sama-sama dalam keadaan tenang, nyaman. Dipa rindu sama selawat kakak. Iya. Kalau kakak mau tahu nggak Apa? rindu sama apanya Dipa? Sama apa jadi Dipa? Kakak rindu yang pertama yang sangat-sangat kakak rindukan dari seorang Dipa itu adalah kebaikannya. Karena
kakak ingat ya, kakak selalu ingat pas awal kakak ketemu sama Dipa itu, sekalipun posisi kakak di saat itu lagi sedang dalam posisi keadaan kondisi yang lagi nyamar jadi Gembel. seorang gembel, tapi Dipa kan selalu welcome. Nah dari situlah kakak selalu mengingat bahwa Ade Dipa itu adalah wanita yang baik. Kira-kira di Dipa mau kita selawat apa? Ingat gak pertama kalinya kakak berselawat depan Dipa itu selawat apa dulu? Salawat apa ya? Karena dulu juga kakak berbagai macam salawat yang sering kakak lantunin, jadi kak Dipa lupa. Yang Lupa mana ya? ya? Ciptaan kakak bukan sih? Atau yang mana sih? Enggak. Yang penting selawat aja ya. Iya. Biar kita adem, tenang, Ya. ngobrolnya untuk ke depan lebih nyaman, Semoga santai, pertemuan relax. malam ini setelah sekian lama kita tidak pernah ketemu sama Ade, kakak tidak pernah ketemu sama Ade, hampir 1 bulan pun, akhirnya kakak bisa melepaskan rasa ini kakak malam ini hari ini dengan mengeluarkan suara kakak dengan melantunkan sholawat buat Dipa. Semoga bisa selalu tenang, semoga hubungan kita selalu dilancarkan ya. Semoga dengan harapan kita, semoga Allah meridhoi apa yang kita tuju berdua. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صورت دموع العاسقين تسيل يا سيد الكونين يا علام الهدى هذا المتيم في حماك نذيل أو صادفتني من لدنك عين اليد الزر طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاسقين تسيل صارت دموع العاسقين تسيل Tahu nggak apa gimana isi dari sholawat tersebut? Apa? Sholawat kulub-kulub ini menceritakan tentang sebuah kerinduan yang mendalam terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nah, rasa rindu yang sangat mendalam, merindukan baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti bagaimana kerinduan kakak yang sangat mendalam terhadap adik, kakak yang sangat mendalam terhadap adik, kakak yang sangat mendalam terhadap adik. Bisa rasa rindu kakak lewat sholawat. Semoga apa yang kakak sampaikan dari hati kakak semoga bisa sampai ke hati adik Dipa juga. Apa sih Dipa tapi nggak bahagia? Kok ekspresi Dipa sekarang ini raut wajahnya kok beda banget?
nggak sebahagia yang dulu-dulu. Tapi malah kakak selawatin Dipa sekarang. Kok Dipa kelihatan kayak mau nangis? Aku nggak mau kelihatan sedih sih sebenarnya depan. Ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya dari tadi Dipa pengen nangis cuma dipenahan. Tuh kan, Dipa kayak mikir gitu. mikir. Besok bisa nggak Dipa dengar kakak salawatan di depan Dipa? Besok ada apa sih? Besok ada apa? Ya besok mungkin Besok-besok. kapan entah kapan. Dipa masih bisa dengar nggak kakak salawatan di depan Dipa? Semasa kakak masih sehat, masih hidup, apa sih yang nggak buat ada lupa? Bisa loh. Emang dalam bayangan Dipa itu mungkin kakak akan berselawat terakhir kali di sini depan Dipa. Enggak sih. Cuman Mungkin Dipa kirain kakak mau pergi dari Dipa gitu. enggak sih. Atau malah sebaliknya Dipa mau pergi dari kakak gitu. Pergi dari kakak gitu. Bukan gitu. Cuman kan tadi karena mungkin pertama kali Dipa dengar kakak setelah sekian lama kakak sholawat gitu, jadi sedih gitu. Dipa kayak mikir setiap hari ketemu kakak dan setiap hari selalu dengar sholawatannya kakak, dan mungkin tadi Dipa agak sedih karena udah beberapa hari mungkin sampai 1 bulan Dipa nggak pernah dengar sholawatan kakak, jadi kayak sedih gitu. Terus tiba-tiba ingat momen-momen kita dulu pertama, terus setiap ketemu kakak selalu selawatin Dipa gitu, jadi kayak sedih. Gitu yang bikin Dipa sedih. Dan Dan apa sih? Dan sebenarnya ada apa sih Dipa? Enggak, dari tadi siang sebenarnya kakak udah agak sedikit curiga. Ada apa sih? Sebenarnya Kok sampai Dipa- hebat banget. Harus minta Dipa maksa ditemui malam banget ya buat ini. ketemu kakak. Kita maksa Ditemui banget malam ya buat ini. ketemu kakak. Menurut kakak Iya, kita maksa kayaknya banget. kesannya kayak gitu deh. Tapi emang Makanya- Dipa pengen ngomongin sesuatu sama kakak. Ah, pasti ada yang beda malam ini. Makanya Dipa kayak Kok suasana pertemuan kita malam ini juga nggak seperti seceria kita yang dulu-dulu gitu. Padahal ini adalah udah lama banget nih kita nggak pernah ketemu. Seharusnya kita akan bahagia, bukan bersedih seperti ini gitu. Kenapa sih? sedih. Hmm? Sedih. Yang bikin Dipa sedih itu Dipa teringat dengan Sebenarnya Dipa ngajak ketemu kakak tuh pengen ngomongin sesuatu sama kakak. Tapi Dipa ngomong sama kakak itu agak berat. Kalau nggak ngomong juga lebih berat. Jadi ini Dipa serba salah gitu ngomong sama kakak. ada apa sih? Mungkin kakak lihat Dipa dari tadi sedih, murung. Tapi ini beneran Dipa mau cerita itu sulit banget ngomong sama kakak gitu. Makanya Dipa nanya, sama kakak, Dipa masih bisa denger nggak kakak salawat depan Dipa setiap hari? Iya, bisa. Pasti nggak bisa. Mungkin kakak bilang bisa, tapi keadaan untuk kedepannya kayaknya Ada apa sih? Kamu bisa nangis seperti itu di momen. Kamu nangis. Setahu kakak kamu itu adalah wanita yang kuat ya kakak. Jarang sekali kakak lihat kamu bisa menangis, mengeluarkan air mata seperti itu. Kok sekarang sampai kamu meneteskan air mata seperti itu? Ada apa sih yang sebenarnya? kayaknya Dipa harus ngomong sama kakak karena Dipa bakalan pergi jauh. Pergi. Dan mungkin bakalan ninggalin kakak. Dan Dipa udah tahu kapan balik lagi ke sini. Dipa nggak bercanda. Serius? Dipa mau pergi? Iya. Pergi kemana? Dipa mau temuin orang tua Dipa. Memang bapak bilang apa? Semua udah pindah ke Jepang. Pindah. Iya, udah pindah ke Jepang.
Siapa? orang tua Dipa. Semuanya? Iya. Keluarga? Jadi mau nggak mau Dipa juga harus ikut pindah ke sana. Ini beneran? Kalau nggak beneran kan nggak mungkin Dipa sampai maksa kakak buat ketemu malam ini. Terus kenapa sih Dipa baru bilang sekarang? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Sebenarnya Dipa udah mau bilang dari bulan-bulan yang lalu, tapi Dipa masih ngejaga perasaan kakak, masih ngejaga hubungan kita. Dipa Bisa sampai masih- mikir hubungan kita mau sampai kapan, mau dibawa kemana gitu. Dan sekarang karena mungkin kelamaan kakak sakit sendiri, Dipa juga ikutan sakit. Jadi Dipa ngomong ke kakak berat, nggak ngomong ke kakak juga berat. Dek, kok bisa ya? Kok bisa adik itu ngasih tahu secara tiba-tiba? Ini bukan tiba-tiba kak. Kalau nggak tiba-tiba, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ada ngasih tahu kakak? Dipa nyari waktu yang tepat karena kakak udah benar sibuk dari Berangkatnya kemarin. kapan? Kayaknya besok malam. Tuh. Tapi aku serius kak. Iya, karena aku juga merasa dari tadi siang, bahkan dari tadi siang kakak udah feeling, udah curiga, tapi ada yang nggak beres. Tuh kan terbukti juga mimpi kakak yang semalamnya tadi kakak ceritain sama Adik. Dan Dipa juga udah bilang kan, kakak bakalan kehilangan entah itu barang atau seseorang. Dan kebukti kenyataannya kakak bakalan kehilangan aku dan aku bakalan kehilangan kakak. Kok Dipa bilang gitu? Ya karena Dipa udah nggak di sini lagi kak. Kita bakalan pergi jauh banget dari kakak. Sampai Dipa dengar sholawatnya kakak itu biasanya yang buat Dipa selalu nyaman, tenang. Dari awal kakak sholawat Dipa udah nggak bisa tahan kesedihan Dipa. Galaunya Dipa kayak gimana. Dipa itu kebayang-bayang pertama kali dengar kakak sholawat. Bisa nggak Dipa itu dengar kakak besok sholawat lagi di depan Dipa? Itu Dipa mikirnya sampai ke situ loh kak. Sampai bisa nggak sih kita ketemu lagi besok? Besokan lagi bisa nggak kita ketemu? Besoknya lagi bisa nggak? Ternyata apa? Dipa harus pergi jauh ninggalin kakak. Dan mungkin kita bakalan hidup sendiri-sendiri masing-masing. Sendiri-sendiri masing-masing. Maksudnya? Ini Dipa kalau kakak memaknai apa kalimatnya Adik seperti itu tuh, Dipa mau memutuskan hubungan kita. Ya, Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. dan menurut Dipa sendiri percuma juga kita punya status hubungan, tapi kalau harapan kita nggak memungkinkan akan pernah ketemu lagi untuk jodoh gitu ya, jauh ya. Jujur aku shock malam ini. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kalau emang Dipa udah maunya seperti itu, kita menjalani hidup kita masing-masing. Dipa malam ini ngajak kakak ketemu untuk ngajak kakak bisa untuk ninggalin kakak. Kok bisa ya Dedi pas tega itu ya? Sedih loh kak. Sedih. Kita kan nggak pernah nyangka loh Dipa akan ninggalin kakak, dan kakak udah berharap banget kalau Dipa itu akan menjadi pendamping kakak. Tapi apa malam ini harapan kakak semuanya sia-sia. Ya Allah. Ya Allah, sebenarnya aku siapa? Aku sudah berharap banget sama Adik, aku bisa menjadi pendamping kakak. Aku nggak pernah menyangka Adik itu akan bisa seperti ini. Sampai
Kan tega meninggalkan kakak seperti ini. Dipa minta maaf sama kakak, mungkin Dipa bukan orang yang baik, mungkin Dipa ndak pantas buat kakak, tiba-tiba kayak ninggalin kakak gitu. Mungkin di luar sana kakak bakalan ketemu sama orang yang lebih baik dari Dipa, dan Dipa nggak tahu gitu kita bisa nggak, kita bakalan ketemu lagi atau enggak, Dipa nggak tahu. Emang Dipa merasa nggak cocok, nggak pantas ya sama kakak ya? Dipa bukan kayak gitu Kak. Kakak Cuman udah banyak salah ya sama Dipa ya? bukan gitu, cuman kita bakalan jauh banget, dan mungkin kakak bakalan bosan, mungkin kakak bakalan Gak apa-apa ya aku nyanyi buat diri aku sendiri. Siapa sih aku ini Dipa? bukan kakak. Aku dilahirkan untuk siapa? Padahal aku udah berharap banget. Aku ini adalah untuk kamu. Kamu itu untuk kamu. Tapi semua harapanku sia-sia, Dipa. Haruskah diriku mengorbankan lagi cinta yang telah di hatiku? Hanya ku tak mampu lagi menahan cobaan dari Tuhan. Kini ku bertanya, sebenarnya aku siapa? Yang sebenarnya untuk siapa? Tunjukkan, coba tunjukkan. Aku dilahirkan untuk siapa? Kakak gak usah kayak gini, kakak tuh harus yakin. Kakak tuh yakin sama diri kakak. Kakak tuh harus yakin sama diri kakak. Gimana mau yakin? Gimana mau yakin kakak, Dipa? Dipa sekarang udah mau tinggalin kakak. Dipa lebih-lebih Dipa udah nggak mau lagi sama kakak. Dipa bukan gak Dipa mau. minta kakak untuk kita menjalani kehidupan masing-masing. Maksudnya Dipa kayak gitu tuh. Dipa udah nggak mau lagi sama kakak. Sekalipun tempat memisahkan kita, sekalipun kita jauh, Dipa. Tapi kok kamu sampai bilang gitu ya? Sampai untuk memutuskan hubungan kita. Karena Dipa bakalan pergi jauh kak. Dipa bakalan pergi jauh dari kakak. Dipa nggak yakin gitu kita ketemu kapan. Mungkin Dipa bakalan menetap di sana selama-lamanya. Dipa nggak tahu. Jadi Dipa itu nggak yakin ya terhadap takdir. Memang Allah udah berkehendak. Kalau udah Allah udah menakdirkan itu untuk kita berjodoh, pasti enggak. Apalagi itu depan. Tapi kakak juga nggak habis pikir sama Dipa. Sampai tega sekali Dipa itu minta hubungan kita itu sampai di sini. Dipa itu minta untuk kita menjalani hidup masing-masing. Itu yang bikin kakak habis pikir, kenapa sih Dipa tega banget seperti itu? Ya karena Dipa nggak mau kak, di antara kita salah satunya ada yang sakit hati, sakit, terus terluka. Dipa nggak mau gitu buat kakak terbebani dengan kepergian Dipa, dan Dipa juga nggak mau sedih berlarut-larut ninggalin kakak di sini gitu. Jadi Dipa memutuskan untuk hidup masing-masing, dan Dipa bakalan pergi jauh banget dari kakak. Kakak bukan sedih karena ditinggal ke Jepang. Kakak bukan sedih karena Dipa pergi jauh. Bukan kakak sedih karena itu. Tapi yang bikin kakak sangat-sangat sedih karena kata-kata Dipa yang minta untuk kita menjalani hidup masing-masing.
Berat rasanya, Dik. Aku juga berat kak ngomong kayak gitu, aku juga berat banget rasanya. Dipa harus ngomong di hadapan kakak secara langsung. Dan mungkin ini keputusan terakhir kita, keputusan terakhir dari Dipa. Dan Dipa minta kakak untuk menanggepin ini semua kayak gimana. Dipa udah tahu mau mikir kayak gimana lagi kak. Dipa mau cerita, mau ngomong sama kakak itu berat rasanya. Tapi kalau Dipa nggak ngomong terus tiba-tiba pergi, itu lebih berat lagi buat Dipa. Jadi Dipa harus kayak gimana gitu. Menurut kakak Dipa harus kayak gimana? Ya ini jalan satu-satunya. Gak apa-apa Dipa pergi. Gak apa-apa. Gak apa-apa Dipa pergi jauh, gak apa-apa. Kan sekarang zaman udah serba canggih. Sekalipun Dipa di luar negeri, sekalipun Dipa jauh dari kakak, kan ada namanya HP, ada namanya telepon, ada namanya video call. Kenapa sih harus bilang kita harus pisah? Karena ini semua nggak menjamin kak hubungan kita bakalan langgeng sampai seterusnya. Entah kalau emang Dipa mau jodoh sama kakak, gampang juga kakak mau cari Dipa ke Jepang. Bentar dulu kak, ibu aku nelfon. Assalamualaikum, ibu. Iya, bentar lagi aku pulang. Masih di luar. Udah, aku udah packing barang semuanya. Tinggal berangkat aja kan besok bu. Iya. Bentar lagi aku pulang. Baik bu. Assalamualaikum. Tuh kan. Ibu aku telepon. Iya. Kembali. Emang kita harus balik dalam keadaan kayak gini kak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kakak kan berusaha untuk lebih tenang. Kakak berusaha mengikhlaskan kamu. Kalau memang udah keputusan kamu bulat seperti itu, kakak juga mau bilang apa? Kakak sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Aku juga sedih ninggalin kakak dengan cara begini, tapi Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa deh. Semoga kamu selamat sampai tujuan, sehat selalu. Ayo kita balik. tapi besok untuk terakhir Dipa bisa nggak ketemu sama kakak sebelum Dipa jalan, sebelum Dipa berangkat? Sebaiknya Dipa berangkat aja. Kakak nggak mau ketemu sama Dipa gitu. Kayaknya kita harus benar-benar clearin ini semua, selesaiin ini semua, ngomong dan mungkin sekarang kita belum benar-benar berpikir jernih. Dan aku minta kakak nanti sampai rumah kakak mikirin masa depan kakak, mikirin masa depan aku, kelanjutannya kayak gimana. Dan mungkin kakak bisa ndak ketemu sama aku untuk terakhir kalinya besok sebelum aku berangkat. Bisa lah ya. Dan aku pengen banget ketemu sama kakak. Gak apa-apa deh. Besok kita sering kontak. Ya. Kalau memang kakak bisa ketemu besok malam, kita temuin aja. Kalau nggak bisa nanti kakak kasih tahu juga. Ya. Ya. Oke deh, kalau gitu. Kamu pulang. Gak apa-apa ya. Ayo barengan. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga tidak ada halangan.